Begini, ada beberapa faktor yang harus dipahami ketika orang belajar sejarah. Pertama, sejarah itu adalah ilmu yang paling terbuka. Orang baru menyebut dirinya, pandai menyebut 2-3 nama orang, sudah merasa dirinya sejarawan. Itu biasa. Yang kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleksitasnya paling tinggi di antara negara-negara di dunia. Jadi kalau terjadi seperti apa yang dikatakan oleh pembicara tadi, itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Karena memang masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat kompleks. Contoh saja, kalau dikaitkan tadi, Islam masuknya dari mana? Mulai dari mana masuknya? Itu saja saya ingat dalam suatu seminar sejarah masuknya Islam. Ada yang dari Gujarat, ada yang langsung dari Mekah, ada yang malah dari Cina, ada yang dari Iran, dan segala macam. Artinya apa? Apa yang berkembang sekarang dengan macam-macam orang mengklaim dirinya seperti yang diceritakan tadi, sebenarnya buat saya yang salah bagi mereka kalau dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Gitu. Karena apa? Sejarah bisa dipelajari hanya dengan menggunakan sumber yang benar. Kalau Anda menulis sejarah tapi sumbernya diragukan, ya hasil penelitian Anda juga diragukan. Tidak akan diterima. Nah, oleh karena itu, apa yang kita bicarakan pada hari ini memang memiliki sesuatu hal yang penting dalam arti bagaimana kita harus memahami diri kita sebagai sebuah bangsa dan bagaimana kaitan kita dengan proses-proses yang lampau. Kalau ini tidak dipahami, maka akan terjadi, bahkan nanti akan melahirkan satu hal yang tidak kita kehendaki. Apa yang diceritakan tadi menurut saya, kalau itu dibiarkan dan mereka merasa dirinya yang paling benar, dia bisa akan melahirkan konflik yang tidak ada akhirnya. Dan itu kan tidak ada gunanya. Untuk kepentingan bangsa kita, yang mayoritas Islam, dalam arti kata pengakuan, hal sangat penting yang harus kita pahami adalah bagaimana proses Islam yang dalam suatu proses wilayah tertentu yang sekarang kita namakan Indonesia bisa menjadi sebuah proses yang berlangsung sedemikian rupa sehingga diterima, dan penerimaan itu adalah sebuah penerimaan yang betul-betul menunjukkan bahwa kita menciptakan sebuah masyarakat baru. Jadi Islam masuk di Indonesia itu menciptakan masyarakat baru. Nah, di tengah-tengah situasi proses lahirnya masyarakat baru ini, maka di situ memang bisa terjadi macam-macam kompleksitas itu tadi. Ini kan yang tidak disadari orang sering, ya, tidak disadari bahwa dalam kompleksitas itu memang hal yang tidak bisa, bukan tidak bisa dihindari,
tapi seharusnya tidak akan melahirkan hal-hal yang menyebabkan ketergangguan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kan itu persoalannya. Nah, kalau tadi yang diceritakan seperti itu lalu mengganggu situasi negara kita, lalu merasa dirinya dia yang paling benar, ya udah. Dan memang apa yang dikemukakan tadi dengan manuskrip, ya sejarah memang begitu. Pembuktian sejarah memang bersumber dari antara lain dalam persoalan itu adalah manuskrip. Nah, dalam hal tertentu sebagai negara begini, ada dua hal utama juga yang kita sebagai bangsa harus ketahui. Yang pertama adalah sebelum datangnya Belanda dan negara-negara penjajah lain, bapak-bapak, ibu-ibu harus ingat bahwa bangsa kita ini ketika belum masih menjadi kerajaan-kerajaan, dan saya ingin mengingatkan bahwa di Indonesia itu ada 337 kerajaan lokal. Ya, 337 kerajaan lokal. Dan dalam proses keislamannya mempunyai khas-khasnya sendiri. Ambil sebagai satu contoh, hubungan antara Banten dan Sulawesi Selatan itu pada Yusuf Makassar, yang sekarang pun orang masih bertengkar juga. Kuburnya ada di mana? Ada yang mengatakan ada di Afrika Selatan, ada yang mengatakan dikembalikan ke Goa. Nah, lalu ada yang mengatakan ada di Sri Lanka. Kan ini suatu hal yang biasa dalam sejarah. Bahkan dalam hal tertentu, orang yang mempunyai peranan yang sama pada situasi tertentu bisa berbeda pendapat. Saya bawa untuk menunjukkan ini. Contohnya, Pak Hatta dan Pak Adam Malik. Pak Hatta menulis sebuah buku sekitar proklamasi. Pak Adam Malik juga menulis sebuah buku yang judulnya sama, sekitar proklamasi juga. Nah, yang menarik apa? Di dalam buku Pak Adam Malik dikatakan, peranan pemuda itu sangat penting dalam proses menuju kepada proklamasi. Penting sekali peranannya dan segala macam. Nah, di dalam buku Pak Hatta, apa yang jauh? Apaan peranannya pemuda? Justru dia yang merusak situasi. Seharusnya kita bisa melakukan proklamasi tanggal 16, karena ributnya pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, akhirnya proklamasi tertunda. Ini dua orang yang punya peranan yang sama dan mempunyai kedudukan yang penting. Sama-sama punya peranan penting dalam menuju kepada kemerdekaan Indonesia. Dan peranannya sama dan mereka selalu berhubungan gitu. Tapi dalam menanggapi suatu peristiwa ternyata terjadi perbedaan tertentu. Itu. Nah, apa yang saya mau katakan tadinya, saya sebenarnya agak segan datang karena saya merasa bahwa ini bukan bidang saya. Seorang ilmuwan seharusnya punya kerendahan hati untuk mengatakan bahwa kalau bukan bagian daripada apa yang dia ketahui dan pelajari, seharusnya tidak boleh ngomong. Itu hukum ilmu sebenarnya, hukum ilmu. Tapi oleh karena
ketuanya teman, lalu teman-teman saya dulu di banyak mahasiswa, dan saya sering kesini juga berdiskusi dengan teman-teman. Akhirnya saya terima, dan dengan catatan bahwa ilmu saya sangat dangkal dalam hal ini. Tetapi melihat judulnya yang seperti ini, yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan, sebenarnya begini, yang dipersoalkan itu adalah persoalan proses kedirian kita menjadi seperti sekarang. Itu yang harus dipahami juga. Daripada negeri ini di kemudian hari. Dan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bagi kita. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menggunakan sejarah secara benar untuk menatap dan menuju ke hari depan. Nah, saya mau mengatakan begini. Ada kesalahan orang di dalam memahami sejarah. Apa kesalahan itu? Kesalahan itu ialah dia hanya mengatakan dan memahami bahwa sejarah itu sekedar masa lampau. Sudah, itu selesai. Pendapat ini adalah sangat keliru. Kelirunya di mana? Kita tidak berada di sini tanpa kita ada di masa lampau dulu. Anda tidak duduk di sini sekarang menjadi sebuah bangsa merdeka kalau dulu tidak ada yang berjuang untuk mendudukkan kita sekarang. Nah, dalam konteks itu, kita yang berada sekarang memiliki dua hal untuk menuju ke hari depan. Dua hal itu yang mana? Masyarakat atau generasi sekarang yang berada di sini dan mengatur kehidupan bersama kita bersumber dari masa lampau, tetapi sekaligus merancang masa depan. Oleh karena itu, generasi sekarang adalah generasi yang paling strategis untuk melanjutkan kelangsungan hidup kita ke depan. Nah, oleh karena itu, berdasar ini sebenarnya salah satu faktor mengapa saya mau datang. Karena saya mau mendengar bagaimana pendapat, ya, bagaimana pendapat dari para hadirin, dari para pembicara nanti di dalam memahami sejarah dan proses kelangsungan kita ke depan. Kenapa? Saya selalu berbicara tentang masa depan, walaupun tidak ada orang yang bisa meramalkan masa lampau, masa datang dengan seenaknya. Tetapi sumber daripada usaha untuk memahami masa depan itu adalah masa lampau, dan bagaimana masa kini, generasi kini menggunakan masa lampau itu untuk melihat dan merancang masa depan. Itu sebabnya mengapa saya mau datang untuk ngobrol bersama Anda. Karena apa? Kemajuan yang sekarang yang kita miliki, Anda sekarang tidak, kalau tidak punya handphone pusing kepala kan? Iya kan? Itu baru satu faktor, belum faktor yang lain. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, khusus kepada umat Islam, generasi mudanya, ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Tolong kuasai ilmu. Ilmu apapun yang Anda harus miliki. Kita itu, Pak, pendidikan kita, coba bayangkan. Pendidikan kita ini adalah paling rendah
di antara 100 sekian negara, kita cuma berada di antara dalam pengertian mutu sekitar 80-90. Coba rendahnya. Tadi malam ada pembicara di TV yang mengatakan begini, IQ bangsa Indonesia itu di Asia Tenggara yang paling rendah nomor 2. Ini bukan, saya mengungkap ini bukan untuk merendahkan diri kita. Saya ingin membangun kesadaran kepada kita semua, kesadaran baru bahwa tantangan yang kita hadapi ke depan tidak akan pernah bisa kita selesaikan kalau hal-hal kecil kita selalu bertentangan. Kita selalu bertengkar hanya karena persoalan kecil. Saya tidak tahu, walaupun memang saya sendiri sedih ketika terjadi, terus terang di kampung saya istilah Habib itu nggak ada. Orang Bugis tidak mengenal Habib. Tidak ada istilah Habib. Baru setelah saya di Jawa, apalagi di Jakarta, baru saya istilah itu saya dengar. Tapi di antara kami, di antara saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada pengaruhnya. Tapi antara tahun 50 sampai dengan tahun 60, istilah Habib itu tidak dikenal di Sulawesi Selatan. Itu fakta, itu fakta. Tetapi orang keluarga Pak siapa? Ayahnya Pak Shihab, ya, Pak Kurai Shihab, itu orang yang saya sangat hormati. Itu adalah memang keluarga yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan. Tetapi bukan oleh karena kearabannya, tetapi oleh karena keilmuannya. Inilah yang harus kita kembangkan. Ya, saya terus terang ketika dengar cerita-cerita seperti itu, saya menganggap justru merugikan diri mereka sendiri sebenarnya. Ketika mereka selalu mengajukan diri seakan-akan seperti itu, keluarga Nabi ada hubungannya, dia akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Siapa yang mau percaya? Paling-paling lingkungan dia sendiri kan. Dan itu artinya apa ya? Tidak ada gunanya juga buat dia. Dia akan merusak dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada bapak-bapak, mengapa memenuhi undangan teman saya untuk menyampaikan hal ini. Karena saya mempunyai kekhawatiran terus terang. Kalau ini berkembang di kalangan kita dan meluas, yang rusak siapa? Yang rusak kan orang Islam juga. Iya kan? Kalau terus ini Anda bertengkar, kita bertengkar dan sebagainya, hanya mempersoalkan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Yang penting kan bagaimana kita menjalankan agama Islam berdasarkan ajaran Tuhan lewat Nabi Muhammad. Kenapa kita mengatakan bahwa kita adalah orang hebat karena kita turunannya itu? Padahal belum tentu. Kan artinya memalukan dirinya sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua. Dan kepada yang terhormat para hadirin, mari kita begini. Mohon maaf, saya menggunakan istilah yang barangkali jarang didengar. Istilah saya, tolong ini. Banyak orang pintar yang bodoh.
banyak orang pintar yang bodoh. Oleh karena itu dalam peristiwa sejarah jangan mengabaikan kebodohan itu. Karena terkadang perang ini banyak terjadi oleh karena orang pintar yang bodoh. Dan saya khawatir kalau kita terus lanjutkan ini, yang akan berkembang adalah nanti akan terjadi pertengkaran di antara orang pintar yang bodoh itu. Dan itu akan merugikan kita, akan merugikan bangsa ini. Nah, inilah catatan-catatan singkat yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin, kepada ketua teman saya, dan organisasi ini saya minta agar supaya bisa mengembangkan berbagai hal. Sebagai salah satu contoh, saya ingin penutup begini. Selama kita memperjuangkan kemerdekaan, memang hanya selalu terdapat dua kekuatan yang bahkan sampai sekarang sering terjadi persaingan, yaitu kekuatan nasionalis sekuler dan kekuatan nasionalis Islami. Sejak zaman pergerakan itu dan sampai sekarang. Tetapi yang hebat apa? Yang hebat adalah mereka di tengah-tengah pertentangannya yang keras terkadang, tapi mampu menemukan formulasi. Saya ambilkan sebagai satu contoh. Bung Karno dan Bung Hatta sejak tahun 33, tahun 30-an itu tidak pernah bersatu. Pikirannya selalu beda. Bahkan Bung Hatta pernah menulis kritik kepada kelompoknya Bung Karno, mengatakan begini, persatuan yang dicari, yang ditemukan persatuan. Itu judul tulisan Hatta. Ya, tulisan Hatta. Nah, apa yang saya mau katakan pada Anda semua dengan mengambil contoh ini, saat yang bersamaan justru hasilnya persatuan. Oleh karena itu, saya mohon agar supaya saya ingin mengingatkan, mari kita memelihara keislaman kita, mari kita membangun pendidikan Islam yang sebaik-baiknya, tapi jangan kita melakukan sesuatu yang justru melahirkan kebodohan kita. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada gunanya. Assalamualaikum.